karena ketertarikan fisik doang sih ya elah bosen pasti gitu. Tapi kalau intellectually nyambung kayaknya sih harusnya sih enggak ya, harusnya enggak bosen sih harusnya ya. Terus kalian udah bosen ya? Ketika kita mau menyampaikan sesuatu, caranya itu yang paling harus kita perhatikan. Kenapa? Ketika cara itu salah, yang mau kita sampaikan itu nggak akan nyampe. kalau ada kalian berarti ada perubahannya dari zaman Ernest belum sesibuk sekarang, Mera belum sesibuk sekarang, sampai sekarang nih ada perubahan nggak sih pola asuh? Maksudnya kalau dulu, emak gue doang nih yang paling banyak sama gue gitu kata anak-anak. Kalau sekarang kan Ernest juga sibuk, kamu kan juga sibuk. Nah itu gimana cara membagi waktu ke anak-anak dan pola asuhnya tuh apakah tetap sama atau ada perbedaan dari zaman dulu sampai sekarang? Pola asuh sih nggak ada perbedaan ya, karena maksudnya ketika aku sibuk pun kalau misalnya ada apa-apa dia tetap akan ke aku gitu, bisa telepon, bisa pinjem telepon mbak atau siapa gitu mau nanya ini atau apa gitu. Jadi kalau pola asuh sih nggak nggak sama sekali nggak ada perbedaan apa-apa. Paling kemarin waktu Imperfect, maksudnya waktu kalau kamu lagi syuting itu aja ya agak PR ya. Iya, kalau lagi syuting aja. Kalau kayak di Mili Mamet gitu, cuma kan syuting kan kayak berapa belas hari. Kemarin Imperfect sih agak panjang. Ketika Mera lagi syuting aja absen dua-duanya kan, nggak ada gua, nggak ada Mei. Itu biasanya kita mengandalkan paling sering sih mengandalkan orang tua. Jadi di rumah bokap nyokap gue itu tetanggaan sama rumah sepupu gue. Nah sepupu gue itu punya anak sepantaran anak gue. Jadi mereka punya teman main lah gitu kalau lagi nongkrong di rumah bokap nyokap gue. Jadi mereka betah gitu. Nah, cuman memang yang harus disadari adalah akan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol selama kita tidak di situ. Karena kita bekerja, itu sudah konsekuensi. Jadi misalnya kayak nanti pas pulang-pulang jadi males makan misalnya gitu ya, misalnya karena pas di sana dibolehin makan apapun, jajan apapun lah ya. Benar. Jadi ya maksudnya itu hal-hal yang udah harus kita sadari. Oh ya udah ini konsekuensinya, nggak boleh terlalu dibawa pusing gitu. Maksudnya ya udah gitu. Memang konsekuensi dari kita bekerja, dari nggak bisa spend time terus, nggak bisa ngawasin terus gitu. Ya udah tapi habis itu dibenerin lagi di rumah gitu misalnya kayak gitu. Tapi kemarin menjadi pelajaran juga sih buat kita, maksudnya baik untuk hubungan suami istri maupun hubungan keluarga secara umum. Jadi kayak Imperfect kemarin tuh terlalu intens kan. Jadi kayak tahun ini tuh gue nulis soal co-directing nggak tahu deh, tapi gue nulis skrip sendiri akhirnya tahun ini. Jadi kayak Mei ini dapat libur dulu nih, kayak kemarin tuh jadi working momnya terlalu gila banget gitu. Jadi kayak sekarang bisa istirahat dulu lah gitu. Nah kalau hubungan kalian dari semenjak nikah sampai sekarang tuh perubahannya drastis banget apa masih tetap sama? Ini hubungan apa? Hubungan intim. Hubungan intim. Kan hubungan orang kan berubah. Gak ada KPI ya di orang kan berubah ya. Usia pernikahan makin kesini kan pasti juga orang tuh beradaptasi dengan hal yang baru. Ada tiba-tiba anak, dia ada jadi orang yang berbeda gitu dari ya misalnya kayak dulu kan biasanya pasangan suka komplain, kamu dulu nggak gini, sekarang curhat lagi. misalnya dulu tuh selalu awal-awal nikah kan penuh dengan sentuhan, mau kemana disentuh apa kiss gitu. Kalau lama-lama berubah nggak sih sampai sekarang? Itu contoh simpelnya gitu. Sama aja. Aku dari pacaran sangat clingy itu apa sih? Clingy dan clingy gitu. Apa sih yang clingy? Iya, clingy itu kayak memang depend gelayutan depend banget aja unyet-unyet gitu. Jadi sampai sekarang masih. Cuman pas waktu syuting Imperfect aja kali, karena kita lagi dua-duanya lagi sama-sama tegang, capek gitu ya, pusing gitu. Jadi nggak terlalu, tapi habisnya sama aja. Jadi kayak tanya kamu mau kemana gitu. Ya gue gak tau ya, maksudnya itu salah satu yang ya gue syukuri aja lah ya. Maksudnya kayak kita gak tahu, kayak ngerasa dari dulu kayak gini-gini aja gitu. Artinya sparknya apa kayak gitu-gitunya sih gak. Tapi menjaga spark itu kan juga perlu diusahakan kan. Caranya menemukan hal-hal baru di tempat tidur. Ini ada anak-anak yang nonton. Menemukan hal baru. Kaitannya apa? Maksudnya menemukan hal baru. Kaitannya apa?
ketika di tempat tidur itu ada hal-hal baru, itu tuh seru dan jadi apa ya, membuat kita berdua jadi lebih kayak Wah seru ya gitu. bergairah. Berarti Anak-anak jangan nonton YouTube. Itu baru ganti mamamu nonton. Udah halal. ya. Kita pernah membahas ini sih di konten ini juga sama Anang Ashanti waktu itu Oh, dia iya. bilang memang variasi apa Iya. segala macam. Iya, seru penting. tahu. Inovasi. Inovasi. Iyalah, Kok kita lu kayaknya nggak ada tampang-tampang gitu sih? bukan gua memang dia. Berarti inisiasi nggak harus dimulai Iya. dari lakinya dong. Oh, tidak, Iya, tidak. Kalau di syutingan kan dia yang pegang ini kan. Iya. Ya gitu. Oh, pasti. tapi kita dulu pernah mencoba 30 days. Ya kan, Bu? Apa Des? 30 days. challenge. Jadi 30 days Non-stop. challenge non-stop. Oh, Jadi iya, jadi 30 days. Iya, Gila. jadi kalau pas lagi Gila. menstruasi ya dengan cara yang lain. Iya. Wah, Gue terjebak artikel waktu itu. Kayaknya hasilnya apa? Hasilnya makin hangat. Iya. Lu berhasil menjalankan 30 hari itu. 30 hari. Gila. Lodoh. Rekor berapa? Di berbagai tempat. Kita nggak pernah. 5 hari, 4 hari paling ya. Kalau in a row ya. Iya. Tapi maksudnya yang penting waktu itu selama 30 hari itu walaupun ada anak-anak ya gimana caranya kamar mandi kayak bawa selimut Wah, kayak. gokil. Oke, iya, Yes, sudah. yes. Nah itu inspirasinya dari artikelnya. Iya, Artikelnya dari bilang artikel. apa? Dia bilang apa? Artikelnya bilang apa? Jadi memang Hangatkan ya? menambah gairah, menambah kehangatan, mengembalikan kehangatan Dalam rumah tangga. macam Oke, di yang tengah bagian rutinitas. yang bagian gue tanyain setelah 30 hari itu apa yang terjadi? Ih gila, Beda, berdampak. Capek gak sih? capek Enggak, lah. capek. Cuma maksudnya Capek kita memang kayak jadi lucu. kayak jadi apa ya? Bonding Jadi ya? bondingnya tuh Iya. jadi lebih dekat lagi. Terus gini misalnya habis malamnya begitu, pagi-paginya yang chatting. Oke, mulai hari ini kita sanggupi tertidur. Kita juga masih enggak ya. Tapi itu patut dicoba. Cuman kalau kita memang kalau di tempat tidur ini kan kalau mereka tuh penuh dengan inovasi, kita tuh harus orangnya standar banget. Jadi kayaknya kadang-kadang gini nanti berapa bulan lagi kita akan coba lagi deh 30 days. Tapi ntar Nanti kita bagi-bagi ini deh, berbagi ini ya. Tapi setelah anak gua mulai sekolah, kita baru menemukan Iya. ternyata lebih enak pagi daripada malam. Iya loh. Pagi tuh masih fresh, energinya masih banyak gitu. Seru. Iya kalau malam capek sih. Malam udah capek. Tapi kayak kalau malam ya udah yuk ayo. Kalau malam sering kayak ditinggal tidur duluan. Aku jangan udah di planning anak tidur dia ketidur juga. Apalagi yang kecil yang kecil kan tidurnya malam kan. Apalagi misalnya gini, dia tidur sore baru bangun habis maghrib atau sore. Ya ini mah bakalan begadang. Lu punya anak segede gitu, ada Seva gimana caranya tidurnya, pengaturannya gimana? Seva tuh Berempat kita. Masih berempat sih. Kita berempat jadi Kalian Andika. yang ngungsi ya? Makanya kita sekarang Iya. lagi renovasi Ayo, bikin kamar. Enggak, tapi kalian yang ngungsi ke enggak sih, sini tunggu. atau kemana gitu? Iya kamar mandi. Ini kamar tamu. Enggak, tapi kalau gue jadi ribet karena kan gue ada anak gue yang kecil gitu. Jadi kita ya harus ngakal-ngakalin Iya gitu. tergantung permainannya siapa. Tergantung wahananya ya. Lu main role play gitu juga gak sih? Enggak. Kita geli sendiri kalau ketawa kita. Belum. Jadi kemarin katanya kan dikasih tau Mas Anang sama Shanti begitu kan. Role play. Iya, terus kita beli nih baju-bajunya apa, tapi boro-boro dipakai. Geli. Belum dicoba. Geli banget. Cuman belinya aja suruh sampai asisten beli pokoknya segala macem. Iya. Boro-boro dipakai. Enggak. Geli sih aneh sih. Tapi Kenapa harus pakai kostum kalau kostumnya akhirnya dibuang juga? Iya sih, tapi itu penting sih. Itu salah Tapi satu faktor penting. penting. Iya, Beberapa iya. pasangan yang ngobrol sama kita juga salah satu faktor penunjang langgengnya dia sampai usia Iya. pernikahan kesekian itu salah satunya adalah di tempat Variasi. tidur itu. Iya. Enggak, dan yang tragis karena pendidikan seks kita begitu minim ya. Soal
equality itu loh, soal bahwa sesimpel bahwa perempuan juga bisa orgasme loh, itu kan nggak semua orang tahu. Iya. Maksudnya hal seperti itu juga nggak ada yang edukasi juga gitu. Sekarang gimana mau langgeng dan gimana mau rapet terus gitu kalau terjadi ketimpangan dalam rumah tangga dari segi kepuasan biologis gitu. Kalian memutuskan akan mengajarkan seks edukasi ke anak? Ketika mens rencananya. Mens ya. Kalian gimana? Kita juga udah Berbagi pelan-pelan sih. Udah berbagi dari lebih karena anak perempuan. Ya jadi banyaknya aku yang ngobrol kan. Mungkin kalau punya anak laki-laki harus dia kan. Jadi kayak memposisikan apa ya, kalau yang simpel lagi nih Kak. Kalau udah mens itu akan terjadi apa-apa kalau misalnya kalian gini-gini, itu ngejelasinnya emang ini banget sih, kerja keras banget. Soal intercourse gitu mau nggak mau udah harus dijelasin. Udah. Bahkan sebenarnya dari sejak mereka kecil, kayak misalnya di kayak Lea Kak, ini di badan kakak nggak ada yang boleh nyentuh siapapun gitu kan. Even itu papa, aku ngomong begitu, misalnya kayak bagian-bagian yang memang vital. Tapi itu anak masih aja telanjang-telanjang depan kita ya. Kelas 2 SD kan. Tapi aku selalu ngasih taunya gitu, takutnya kan kayak di sekolah gitu kan, teman-temannya gitu. Apakah kalian percaya di grup WhatsApp anak gue ada yang ngomongin dildo? Iya. Temen-temennya gila loh yang gede, yang anak paling sekarang. gede. Karena orang tuanya nyimpen itu, ketahuan sama dia, bla bla bla, terus ngobrol di grup. Anak gue sih nggak ikut kontribusi obrolan apa-apa, tapi dia cuman kayak ngikut hahaha gitu loh, kayak cuman buat sosial life-nya dia cuman gue ngikut. Iya, karena kalau enggak dia akan jadi aneh. Iya. Tapi waktu itu aku sampai ngomong ke gurunya. Kayaknya kalau anak gue udah SMA bahan stand up gue banyak ya. itu parah, akunya kan yang shock kan. Dildo itu kejadiannya pas dia kelas 1 SMP. Iya. Oh my god. Yes, 2 tahun lalu kelas 1 SMP. Ya ampun. Akhirnya aku ngomong ke gurunya. Nah, terus akhirnya gurunya juga ngomong ke anak yang ngomong pertama kali, ya itu benar. Dia ngelihat itu dari orang tuanya. Jadi orang tuanya sembarangan naruhnya. Terus orang tuanya dipanggil sama gurunya. Dildo ibu itu. Parah banget. Saya juga punya, Bu. Tapi kan cara nyimpennya dong. Satu lagi nih, ngomongin masalah anak. Kan lu kan cerita masa kecil lu hidup menjadi minoritas nih, Nas. Iya. Kan anak lu mau nggak mau darahnya Chinese juga. Tapi udah beda keadaannya, Dik. Gitu Gue ya? nyekolahin dia di tempat yang sangat pluralis lah. Jadi anak lu udah nggak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang rasisme gitu, tidak, kan? rasisme tidak, dan gue rasa sekarang kalian juga udah much better ya. Udah much better, dan mungkin juga gue dulu dibesarkan kan kita di era Orde Baru kan, kayak gitu-gitu kan masih parah banget. Sekarang udah much better lah gue rasa, dan suku apapun, mau Cina, mau Arab, mau India, maksudnya di berbagai bidang itu udah bisa melebur gitu. Kayak di seni gitu, di entertainment juga Cina banyak banget gitu kan. Jadi udah nggak sih, gue rasa udah generasi mereka ini udah rada jauh lebih aman lah daripada gue dulu gitu. Merah itu Chinese juga? Enggak, sama sekali enggak. Kamu apa? Sunda Jawa. Oh, Sunda Jawa. Cuma matanya begini. Lu nggak nonton Ngenes ya, Dik? Belum. Jadi Ngenes itu cerita hidup gue bahwa gara-gara dibully dari SD sampai SMP, lalu gue bercita-cita punya istri harus pribumi supaya anak gue nggak senasib. Oh gitu. Gitu. Di film Ngenes itu ceritanya soal itu. Kita nggak nonton. Gue akhirnya nikah sama Mera yang diperankan sama Lala di film itu. Lala kan yang peranin dia. Jadi Ngenes tuh cerita hidup gue. Gitu. Jadi gue ada cita-citanya supaya nanti anak gue jangan senasib sama gue lah, kasihan gitu. Kan gue mana tahu keadaan akan seperti apa kan. Iya. Ya udah, memang cita-citanya memang cari istri pribumi. Soalnya kan kalau dulu kan katanya kalau Chinese tuh harusnya sama Chinese gitu kan. Banyak yang begitu kan. Iya, keluarga gue untungnya gitu. cukup liberal sih. Itu tadi bokap gue tuh nggak pernah kayak gue mau kuliah FISIP ya udah. Gitu. Terus selama pernikahan kalian pernah ada rasa bosan nggak sih? Enggak sih. Bosan enggak ya? Sama sekali nggak pernah datang itu? Belum sih, maksudnya never say never tapi Iya. Itulah kenapa maksud gue kemarin waktu di yang IGTV yang terakhir tuh, yang emosi itu gue bilang kan, maksudnya kalau lo cari pasangan tuh make sure lo betah nggak satu sama lain gitu. Kayak lo spend time lo nyambung nggak ngobrolnya apanya gitu. Kalau misalnya cuman kayak karena ketertarikan fisik doang sih ya elah bosen pasti gitu. Tapi kalau
intellectually nyambung kayaknya sih harusnya sih enggak ya, harusnya enggak bosen sih harusnya ya. Terus Kalian udah bosen ya? aduh, mungkin kamu ngomong dong. Tadi kan udah dibahas cara bertanyanya, hati-hati jadi backfire. Oh iya, salah nanya nih. Terus Bay kan kalau sekarang yang maksudnya gini, orang taunya Ernest Prakasa gitu kenal di mana-mana. Pernah ada rasa kayak gini, cemburu atau gila nih, dulu kan dia biasa-biasa aja sama gue sekarang gitu. Pernah nggak sih rasa kayak gitu? Jadi di awal karir gue setelah Ini ditanyain. saya jelasin. Dia pasang tembok duluan pasangnya. Ya sok Anda dulu. Ya Anda dulu. Anda aja deh. Yang ditanya Anda. Dia menghadapnya ke atas. Saya nggak tahu dia nanya kemana. Ngelihatnya ke sono. Pertanyaannya open ended. Siapa yang dominan di keluarga ini udah tahu. Gimana? Ya paling sebenarnya sih yang paling kejadian yang paling parah tuh waktu pas ngenes sih. Jadi yang ngenes Pas itu awal kan itu ya. karena kan itu kan cerita kita, cerita tentang dia dari kecil terus ketemu sama gue, pacaran sampai nikah. Tapi yang memerankan itu bukan gue. Iya, benar. Nah, itu tuh apa ya? Ada sebuah rasa kayak sedih gitu, kayak kenapa ya gitu. Ya gue tahu gue nggak akan mungkin main film gitu kan, ujuk-ujuk gitu main film siapa gitu. Tapi ada perasaan kayak apa ya? Tergantikan. Iya, kayak gitu. Gimana ya, kayak sedih sih, lebih ke sedih kayak jangan cerita aku, tapi jadi yang meranin dianya tetap dia, gue yang meranin gue, kebayang nggak sih gitu kan? Iya, tapi ya udah sih lama-lama belajar untuk menerima gitu. Dan setelah itu kan ngenes itu kan membuka itu sebuah jalan gitu, maksudnya jalan pembuka untuk dia bisa, ternyata dia berkarya di film gitu, dan ternyata bisa gitu, bagus gitu, bisa ini. Jadi ya memang selalu ada ininya lah. Itu kayak aku kayak mikirnya naik kelas gitu. Jadi setelah bisa kayak gini, oh ternyata dicoba nih kayak gini gitu, oh ternyata bisa naik kelas juga. Pasti sih ada perasaan itu. Makanya dulu aku nggak ngapa-ngapain gitu, cuma anak-anak doang, sampai akhirnya aku ngerasa aku nggak mau nih kayak gini, aku pengen ngapain, aku pengen berkarya gitu. Jadi bukan pengen kerja, tapi pengen menghasilkan karya. Nah makanya dimulainya dari Instagram gitu kan. Instagram nulis-nulis segala macam, jadi buku, terus saya jadi film, dan sekarang ya udah ngerasa lebih fulfilled gitu, ngerasa lebih ketika kita bisa membantu orang lain atau bisa memberikan sebuah apa ya, inspirasi lah atau apapun lah untuk orang lain gitu, itu membuat kita menjadi lebih penuh gitu, maksudnya jadi kayak gelasnya tuh keisi lah gitu. Jadi lumayan sih kalau sekarang udah ngerasa lebih fulfilled gitu. Tapi kalau dulu kerasa banget yang kayak ketinggalan, kayak dia udah sekarang, lari jauh banget bahasa gitu. aku tuh lebih ngerasa diadain, apa ya, jadi diadain gitu di apa ya, bahasa aku kan, aku juga dulu pernah ada di posisi itu sih, lagi pas awal-awal, jadi aku ngerasain banget. Kalau dari Bapak Ernest tadi kan mau ngomong dan bener kan nggak kamu bahas juga soal dia, bahwa dia tergantikan tadi kan one thing gitu, tapi bahwa dia lihat gue bermesraan dengan perempuan di layar, ini isu lain lagi nih gitu. Kayak di CTS juga gue sama Gisel kan pacarannya gitu. Jadi itu bahasan baru di keluarga kita, kayak dia keberatan, terus gue tuh kayak, kok kamu nggak ngedukung aku sih, itu kan konsekuensi jadi aktor, gue bilang gitu dong. Tapi terus dia bilang, lah kan aku nggak pernah, aku kan ketika aku sama kamu, aku nggak nikahin kamu yang aktor. I didn't sign up for this gitu. Di titik itu gue ngerasa dia bener, argumennya masuk akal. Kalau dari awal gue udah aktor terus dia nikah sama gue dengan segala konsekuensinya, dia harus terima dong. Tapi dia nikah sama gue kan, gue bukan aktor. Jadi ketika gue jadi aktor, lalu gue berkonsekuensi, gue bermesraan sama perempuan yang dia nggak suka, dia nggak nyaman, ya gue harus terima gitu. Jadi ya gue sejak itu, setelah cek toko sebelah, gue komit.
oke, mulai sekarang aku nggak akan ada lagi adegan-adegan aku sama perempuan lain gitu. Untungnya makin kesini gue makin ninggalin acting anyway sih, makin fokus di balik layar kan. Kalau lo lihat film gue makin kesini makin dikit. Makin dikit. Dan kemarin di film kelima untuk pertama kalinya gue nggak ada di poster, nggak lo? Oh iya, untuk pertama kalinya gue nggak ada di poster. Bener. Dan menjadi film terlaris. Gara-gara dia Tuh, di poster. lihat Pak Parwes, restuilah pensiun saya. Terbukti saya tidak menjual. Saya menjual di balik layar, bukan di depan layar. Tapi mereka belum ngerasain anak-anak yang protes bapaknya bermesraan ya. Nah, dia udah kan jadi iya kalau kita anak-anak itu zaman Inbo kan ya biasa kan suka sama kamu kan yang di mana-mana. Tiba-tiba anak-anak yang paling gede waktu itu. Jadi makin sini aku makin aku dapat aku nggak perlu ngomong gitu. Aku akan bilang ke anak-anak. Kalau ada hal yang kamu nggak suka titip. Iya benar. Sukses bareng-bareng memang enak, tapi akhirnya kadang-kadang kesuksesan itu membuat kadang orang bisa lupa diri atau apa. Nah, kalian cara menjaganya gimana nih supaya kalian tetap menjadi diri kalian yang jauh sebelum sukses secara kepribadian, meskipun kehidupannya berbeda gitu sekarang. Kalau Gimana caranya? Kan ada tuh yang misalkan pasangan berangkat dari susah, terus begitu suaminya atau istrinya sukses, pada akhirnya lupa diri dan akhirnya jadi pemicu untuk hal-hal yang bisa Negatif, merusak itu potensinya gitu. gimana Han? Kita sih sampai sekarang selalu ini misalnya dalam hal apa nih barang gitu misalnya Rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Kalau rumah tangga sih, ya memang to be honest ya entertainment ya, lu tau lah kayak gimana gitu ya, godaannya gitu. Apalagi notabene posisi sutradara tuh kan kesannya wow powerful gitu, kalau mau di abuse gitu. Iya, benar. Om bisa jadiin kamu bintang film gitu kan. Oh, bukan om dong, kokoh. Om bisa jadiin kamu bintang film. Kan? Tapi itu again dari dulu sih, dari sebelum masuk ke entertainment, prinsip gue tuh kalau soal yang kayak begitu-gitu ya lah, kalau soal perselingkuhan misalnya gitu ya, selingkuh mah gampang gitu, artinya kalau gampang tuh cemen gitu, setia bisa nggak lu gitu. Jadi kalau gue lebih ke kalau selingkuh mah semua orang juga, bukan semua orang bisa, tapi maksudnya itu mah gampang. Gue jadi menjadikan itu kayak semacam gue twist, jadi semacam challenge buat diri gue sendiri gitu. Masa lo secemen itu sih, setia aja nggak bisa gitu. Jadi buat gue sih itu nggak terlalu, mindsetnya dari dulu gitu. Jadi mau sekarang challenge lebih gede ya ada peningkatan godaan gitu misalnya, tapi mindsetnya dari dulu nggak berubah. Kalau soal kehidupan kita sih sekarang berubahnya adalah destinasi liburan yang berubah. Jadi dari dulu itu kenapa gue bisa sampai pindah ke Bali, 3 tahun gue tinggal di Bali sebelum gue bikin Ngenes. Akhirnya gue balik ke Jakarta karena gue jadi sutradara kan. Tapi gue kan sempat tinggal di Bali 3 tahun waktu itu. Kenapa kita pindah ke Bali? Karena dalam setahun kita 5 kali ke Bali, saking demennya gitu. Jadi ada yang berdua, ada yang sama anak-anak gitu. Sama anak, waktu itu anak gue masih 1. Terus kita yang kayak, kita ke Bali mulu ya, tinggal di Bali aja apa gitu. Jadi kita memang ngabisin duitnya tuh liburan. Itu dari dulu selalu gitu, dari dulu ngabisin duit tuh liburan. Nah sekarang ya beda destinasi liburan aja, udah makin jauh gitu aja. Tapi kalau barang enggak sih, nggak tahu kenapa kita nggak terlalu branded item. Kalau di kita, gue sama dia tuh branded items tuh adalah kita punya beberapa brand yang kita fanatik banget. Tapi untungnya bukan brand yang amit-amit juga gitu. Kayak dia ya semahal-mahalnya paling Marc Jacobs lah gitu. Kalau gue paling apa sih Adidas doang gitu. Jadi kita nggak ada yang brand yang sampai ratusan puluhan juta juga gitu. Itu kalau kita ya, maksudnya. Kan kalau kita. Sering-sering dong janjian sama Mega. Tapi kan selera kita kan selera kismin ya. Sobat kismin. Jadi kita nggak punya ini juga gitu. Nah, soalnya gini, kalau dari rendah gitu ya, terus kita ke tinggi gitu, itu lebih gampang adaptasinya. Tapi ketika kita dari tinggi, nanti kita mau harus ke rendah, kan kita nggak tahu nih dunia apa hidup kita akan jadi seperti apa. Ketika kita udah tinggi, terus kita rendah lagi, nah itu adaptasinya pasti akan lebih gila lagi. Jadi maksudnya
memang stay grounded gitu, stay work hard and stay humble gitu. Itu tuh emang benar karena kita nggak akan tahu nih nanti kita mau gimana gitu. Ya, tapi mudah-mudahan sih kalian terus menanjak lah ke atasnya, paling nggak bisa mempertahankan apa yang sudah kalian raih. Untuk anak-anak juga mudah-mudahan makin sukses. Terakhir nih buat nutup, 3 hal dari masing-masing ya. Jadi Meira ke Ernest, Ernest ke Meira. Apa 3 hal yang membuat kalian bertahan sampai hari ini dari pasangan kalian? Apa 3 hal yang membuat kita bertahan sampai saat ini? Pasangan. Dari pasangan. 3 kata gitu ya? Ya boleh 3 kata, boleh. Sifat apapun. Susah. Masa tidak ada 3 alasan? Siapa duluan? Ya, Meira. Boleh. Satu, dia mau aku berkembang, dia ngasih kesempatan untuk aku berkembang. Kedua, dia percaya sama aku, maksudnya percaya tuh lebih ke aku kan nggak pedean nih, insecure gitu, tapi dia yang lebih meyakinkan gitu loh, kalau kamu bisa apa segala macem. Nah, aku tuh butuh yang digituin. Tiga, dia setia. Aku nggak pernah merasa kalau dia apa sih gatel gitu atau kayak cewek kayak gimana gitu. Gimana mau ngelirik? Susah liriknya ini. Kalau ke cowok. Kalau ada sama Apa ya? Pertama dia reliable, bisa diandalkan. Dari dulu gue tuh nggak pernah punya keraguan sama dia gitu. Karena dia juga kelewat jujur juga. Anyway, gue tuh malah susah kalau nyuruh dia bohong. Kayak kita harus jangan bilang ini nih, kita bohong aja gitu. Oh itu susah banget, emang gak bisa bohong banget anaknya. Yang pertama. Terus yang kedua, dia menjadi ibu yang luar biasa buat anak-anak gue. Menurut gue she's done marvelous job gitu, ngeliat anak-anak gue sekarang umur 10 dan 5 tahun tumbuh kembangnya buat gue sih sangat membanggakan. Yang ketiga, dia jadi orang yang bisa fulfilling buat gue, jadi sahabat yang baik, bisa jadi mitra kerja juga, sahabat di tempat kerja, dan sahabat di kasur tentunya. Hai sahabat. Tempat kerja dan tempat tidur. Yes, sahabat terbaik di tempat kerja dan tempat tidur. Mantap. Thank you Ernest, thank you Meira udah main di tempat kita. Mudah-mudahan tayangannya menginspirasi. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.